Oke, halo semuanya. Nah, kali ini sambil nungguin video full reviewnya yang masih on proses, Teknosa ID bakal nyobain gaming test dari smartphone terbaru Infinix, yaitu Infinix Zero X Neo. Jadi smartphone ini ada di kelas mid-range dengan harga 3 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang cukup bisa bersaing. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer. Pakai GPU dari Mali G76MC4. Terus internal storage-nya di 128 GB, UFS 2.2 dengan RAM 8 GB. Memakai XOS 7.6 yang berbasis Android 11 dan terakhir baterainya 5000 mAh dengan luas layar IPS LCD 6,78 inci di resolusi Full HD+. Untuk koneksi internetnya saya pakai paket data dari Bayu dengan start baterai di 97% dan ruangan yang dipakai ruangan tanpa AC. Buat memulainya, smartphone ini punya apps khusus yang mengatur segala macam urusan pergaman yang dikasih nama Game Zone. So gimana performanya kalau dipakai ngegame dan gimana juga konsumsi baterai dan suhunya selama gaming test berlangsung? Nggak perlu tunggu lama lagi, langsung aja kita start gaming testnya. Di game pembuka ada Call of Duty Mobile. Zero X Neo bisa di set grafis high dan framerate maksimal atau grafis very high di framerate high juga. Percobaan di mode multiplayer selama kurang lebih 20 menit, game ini bukan jadi masalah besar untuk Zero X Neo. Dipakai buat bermain secara barbar dan quick move, FPS-nya terpantau stabil antara 50-60 FPS dengan gejala stuttering yang sangat-sangat minim. Respons, tapping, dan swiping layar sentuhnya juga enak banget. Smooth dan nggak terasa adanya delay dan sebagainya. Sekitaran 20 menit di gameplay pertama ini suhu yang dihasilkan adem, cuma sekitar 38-39 derajat Celcius. Baterainya juga berkurang sebanyak 5% aja. Jadi kalau kalian adalah player dari Call of Duty Mobile, Zero X Neo ini recommended. Di game kedua ada PUBG Mobile. Settingnya masih sama kayak smartphone lain yang pakai Helio G90 series. Smooth Ultra atau HD High dengan opsi pakai GFX Tools kalau mau buka settingan yang lebih tinggi. Gameplay dengan durasi 20 menitan, PUBG Mobile juga di sini kelihatan stabil FPS-nya di 45 FPS. Kurang lebih situasinya sama kayak di Call of Duty Mobile. Layar yang besar plus resolusi layar yang udah Full HD plus mengebantu gameplay karena bikin main PUBG Mobile di Zero X Neo ini menyenangkan sekaligus hampir-hampir nggak ada komplain. Satu-satunya catatan yang perlu adalah GFX Tools buat dipakai settingan yang lebih tinggi, misalnya kayak HD Extreme di 60 FPS. Suhu selama 20 menit dimainin juga termasuk adem, cuma 39 derajat Celcius aja. Cuma di sini PUBG Mobile konsumsi baterainya lebih tinggi dibandingkan pas COD Mobile, yaitu sekitar 7%. Yuk kita lanjut ke game ketiga. Di game ketiga kita ke game MOBA saingan dari Mobile Legends yaitu League of Legends Wild Rift. Helio G95 di sini kayaknya udah dioptimalin banget sama developer gamenya. Jadi bisa di set rata kanan ultra di 60 FPS. Plus semua setting di bagian grafisnya bisa di posisi on. Main di mode PvP selama 2 match kurang lebih 20 menitan, Zero X Neo ini lancar jaya jalan di 60 FPS. Kalaupun situasi war-nya lagi rame banget, drop FPS-nya masih ada sedikit tapi nggak parah-parah banget. Sepersekian detik aja lah bisa fluktuasi ke 45-50 FPS. Sementara kalau soal suhu smartphone, karena game MOBA biasanya emang nggak terlalu membutuhkan power yang full, makanya konsumsi baterainya juga nggak terlalu rakus, cuma ngabisin sekitar 5% baterai aja. Suhunya juga di sini kondusif banget ya, nggak sampai 40 derajat Celcius selama dipakai 2 match tadi.
Kurang puas rasanya kalau nggak nyobain Mobile Legends di Zero X Neo ini. Tentu aja banyak banget pastinya user dari Infinix yang mainin game ini, karena Infinix sendiri bekerja sama Mobile Legends di beberapa seri smartphone mereka. Oh ya, setting yang bisa didapat juga memuaskan nih, rata kanan dengan grafis ultra dan mode high frame rate. Game ini statusnya kurang lebih sama kayak di League of Legends Wild Rift ya. 20 menit gameplay seru-seru aja, nggak ketemu frame drop dan nggak nemu gejala stuttering di layar sentuhnya. Oh ya, saya juga nggak nemuin masalah di konektivitas seluler pakai kartu Bayu ya. Masalah koneksi emang kadang-kadang suka kejadian di beberapa smartphone yang pakai chipset dari MediaTek, dimana internetnya nggak stabil meskipun pingnya rendah dan sinyalnya full bar. Untungnya di Zero X Neo ini internetnya jos banget. 20 menit gameplay baterainya berkurang hanya 5% dengan suhu yang mulai naik ke 42 derajat Celcius, dikarenakan ini adalah game di urutan keempat yang dites non-stop alias tanpa berhenti. Akhirnya sampai juga di game paling berat dengan file size nyaris 13 GB. Ya, Genshin Impact ini kalau berdasarkan tier chipsetnya yang skor Antutunya di 350 ribuan poin, rekomendasinya ada di setup medium 30 fps. Karena kalau kita paksa ke posisi high bakal bikin Zero X Neo ini keteteran banget. Jadi saran saya buat yang mau mainin Genshin Impact di smartphone ini, pastiin jangan dipaksa ke setting yang lebih tinggi. Catatan penting di Genshin Impact buat Infinix Zero X Neo adalah gameplaynya terbilang smooth banget untuk di 10-15 menit pertama. FPS-nya bisa jalan naik turun sesuai situasi di gameplay antara 25-30 FPS. Tapi sayangnya kalau udah masuk ke menit berikutnya, gejala frame drop yang signifikan turun sampai di bawah 20 fps bakal sering terjadi, terutama kalau di situasi war yang padat banget. Ini terjadi seiring konsumsi baterainya yang juga makin rakus. 20 menit gameplay baterainya bisa berkurang 10%. Terasa banget kalau CPU dan GPU-nya lagi kerja keras. Ditambah lagi karena fabrikasi chipsetnya masih 12 nanometer, kenaikan suhunya juga jadi signifikan naik sampai ke 46 derajat Celcius, disertai gejala throttling buat ngelimit dan ngejaga smartphone dari overheat yang lebih tinggi lagi. Kalau solusi dari saya sih bisa gunain cooler fan tambahan atau bisa juga diturunin settingnya ke posisi low supaya beban grafisnya bisa lebih enteng. Intinya buat main Genshin Impact di Zero X Neo ini masih terbilang recommended karena smartphone lain di kelas yang sama juga mengalami hal serupa. Di game penutup ada Free Fire Max yang belum lama dirilis secara global. Zero X Neo ini bisa jalanin game dengan sangat-sangat meyakinkan. Settingnya di grafis ultra, shadow on, dan juga high frame rate. Secara keseluruhan, karena saya lebih sering mainin PUBG Mobile, menurut saya game ini emang lebih terasa ringan grafisnya. Makanya mungkin banyak orang sering bilang game burik atau game kentang. Tapi pada intinya, Zero X Neo ini udah overkill banget kalau hanya untuk dipakai main Free Fire. 20 menit gameplay di setting rata kanannya bisa jalan mulus banget. Baterainya juga cuma berkurang 5% dan suhu smartphone-nya terpantau adem. Chipset dari MediaTek Helio G90 series emang cukup populer, meski umurnya kayaknya udah masuk ke fase-fase akhir. Mengingat Dimensity series 5G sekarang udah mulai bertebaran dipakai sama banyak brand. Infinix sendiri terkenal ciamik nih memaksimalkan chipset dari MediaTek, termasuk di Zero X Neo ini untuk urusan gaming.
Dari total 6 game dengan masing-masing 20 menit gameplay, baterai dari start 97%-nya finish pengetesan di 56%. Dengan kata lain, 120 menit gameplay bisa menghabiskan 41% baterai. Ini bisa jadi salah satu acuan daya tahan baterainya yang akan kita bahas lebih detail di video full reviewnya nanti. Oke semua, sekian video gaming test dari Infinix Zero X Neo. Buat yang mau tanya-tanya, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tungguin video full reviewnya hanya di channel Teknoza ID. Thanks buat yang udah nonton, stay pian out.